30 Mei 2022 dengan tema Jyotisa Memahami Sang Badan, Pikiran, dan Jiwa. Di mana ini merupakan lanjutan dari tema yang sudah pernah kita sampaikan pada acara Binro Hindu Telkom Group sebelumnya. Meski kegiatan ini berlangsung secara virtual, tentu kami sangat berharap agar acara ini tidak mengurangi sedikit pun esensi dan makna dari pelaksanaan Binroh ini. Semeton Hindu Sedharma, keluarga besar Binroh Hindu Telkom Group, demi kelancaran acara, marilah sejenak kita panjatkan doa dan puja-puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa. Diawali dengan penganjali umat, Om Swastiastu, Om Awignamastu, Yanamasida. Semoga acara yang kita selenggarakan ini dapat berjalan dengan lancar dan apa yang kita tuju dapat tercapai sesuai dengan harapan. Sebelum acara kami lanjutkan, marilah kita memanjatkan puja Trisandil. Om Swastiastu. Inggih, semeton sareng sami, mari kita punjatkan puja Trisandil. Sebelumnya kita ambil sikap asana. Om Prasada Stiti Sarara Siwa Suci Nirmalaya Namaswa. Pranayam. Om Ang Namah. Om Ung Namah. Om Mang Namah. Kara Sudana. Om Sudamam Swaha. Om Hati Sudamam Swaha.
Om Kesam Swam Dewa Suari Paran Kita Antara Mamuja Suari Papitya Oleh Yesus Soti Om Kesam dosa Asanta Santa dosa Kurmata Swam Swam Santi 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 Sebelum lanjut ke agenda utama, alangkah baiknya kita bisa bertegur sapa terlebih dahulu. Saya Ayu Cahya dan rekan saya Bli Komang Arya akan membantu Bapak Ibu dan Semeton Binroh Hindu pada kesempatan ini. Karena pepatah mengatakan kalau kita tak kenal maka kita tak sayang. Ya, betul sekali Ayu, Suksemo. Untuk kesempatan pertama kita mulai sapa Ketua Binroh Hindu Telkom Group kepada Bapak Iwayan Sukerto. Selamat malam Bapak. Ketua Umum Forum Hindu Telkomsel Bapak Ketut Widya atau beserta jajarannya. Selamat malam. Para senior leader Hindu Telkom Group dan Telkom Regional. Mungkin ada Pak Dewa Bono di sini. Selamat malam Pak. Pengurus para sesepuh P2Tel dan seluruh peserta yang kami hormati dan kami cintai. Selamat malam. Tidak lupa juga kami sapa para pengisi acara pada agenda utama kita yang akan membawakan materi. Beliau adalah Bli Gede Endi Kumaragupta, yaitu penekun ajaran Weda Jyotisa. Selamat malam Bli. Serta perwakilan dari Panti Asuhan Yase Kerti, Bapak Dr. Andos Iwayan Brate. Oke, untuk agenda acara Binroh kita hari ini mungkin bisa dibantu Ayu, tolong dipaparkan apa aja sih acara kita hari ini. Baik, terima kasih Bli Arya. Alangkah baiknya kita sampaikan susunan acara kita hari ini, yaitu yang pertama opening oleh MC, peserta sembari melakukan registrasi dan absensi. Kemudian sambutan dari Bapak Iwayan Sukerto selaku Ketua Binroh Hindu Telkom Group. Kemudian agenda utamanya yaitu sharing dari Panti Asuhan Hindu Yase Kerti Kabupaten Karangasem. Kemudian ada Dharma Wacana Jyotisa oleh Bli Endi Gupta. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab, kemudian door prize, dan yang terakhir adalah penutup oleh MC. Oke, Suksemo, Ayu. Mungkin sembari kita menunggu, jadi silahkan untuk melakukan registrasi yang linknya sudah saya share di chat ya. Nanti registrasi ini juga bisa kita gunakan untuk door prize nanti. Akan kita undi siapa yang mungkin mendapatkan door prize. Dan sebentar lagi mungkin saya share juga QR code untuk Dana Punya. Mungkin Bapak, Ibu, atau peserta yang lain ingin melakukan Dana Punya melalui link aja. Kita sudah siapkan QR code-nya. Saya share nanti di chat. Oke.
Sesuai dengan susunan acara tadi, maka saat ini Bapak Ibu peserta dipersilahkan melakukan registrasi dan absensi melalui Google Form yang sudah ada di chat. Oke, kami persilahkan. Baik, Bli Arya, sambil berjalannya presensi, kita bisa langsung menuju kepada agenda sambutan. Sambutan ini akan diberikan oleh Bapak Iwayan Sugarte selaku Ketua Bindro Hindu Telkom Group Indonesia. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, matur semua Ayu Cahya dan Mang Arya ya yang memimpin acara. Sebelumnya yang saya hormati, terima kasih ini kepada narasumber kita di Gede Endi Kumaragupta yang sudah berkenan untuk mengisi acara pada hari ini. Juga dari Pak Made Brate, dari Partai Asuhan Yasekerti. Yang saya hormati juga di KBU nih, selaku pembina Bindro Hindu Telkom Group. Ada RSL, Telkom Group, ada Bli Bonha, rekan-rekan semua, termasuk juga Bapak sesepuh kita dari P2Tel yang bergabung, dan juga keluarga, beserta keluarga, tentunya yang aturkan panjali Om Swastiastu. Om Swastiastu. Baik, untuk kali ini seperti yang pernah kita sampaikan sebelumnya, kita ingin mendalami salah satu bagian penting dari Weda gitu ya, yaitu Jyotis. Kebetulan kita memiliki anak muda ini, tokoh yang mendalami, mungkin tidak banyak gitu ya, mungkin bisa jadi satu-satunya nih di Indonesia yang kita punya yang mendalami Jyotisa. Dan mendalami Jyotisa mungkin bukan sekedar kita mendalami ilmu astronominya Hindu gitu ya, atau ilmu perbintangannya Hindu. Kalau lihat dari apa yang disampaikan materi sebelumnya, Jyotisa itu kita memahami semesta, juga memahami diri kita, memahami badan, pikiran, dan sang jiwa. Jadi kenapa kita melihat ini penting untuk kita dalami gitu ya, karena dengan ini bisa membantu kita untuk banyak hal ya, termasuk memperbaiki diri kita, memahami diri kita, terus kalau ingin juga memperbaiki saudara-saudara kita atau teman-teman kita, dan rasanya ini bisa menjadi salah satu jalan mulai dari pemahaman tentang diri kita. Dan ini merupakan ilmu yang panjang ya. Saya rasa kemarin kita diskusi karena ilmu tentang Jyotisa ini saya rasa juga tidak bisa kita hanya dalami sehari 2 hari. Ini bisa jadi menjadi series ya untuk kita nanti, karena sampai kita benar-benar bisa memahami ini, atau setidaknya memahami sedikit dan bisa kita manfaatkan untuk diri kita, rasanya butuh waktu panjang. Mas kita diskusi dengan Bli Endi gimana caranya mengemas ini supaya kita bisa tetap tertarik gitu ya untuk mendalami. Dengan tertarik itu nanti kita bisa mengambil manfaatnya dengan sangat baik gitu ya. Itu saya rasa harapan kita, dan tidak semata-mata mengambil ilmunya gitu ya. Dan ini saya harap nanti ada yang bisa juga kita gunakan gitu ya dalam kehidupan sehari-hari kita, atau untuk tadi ya meremediasi apa yang ada di diri kita gitu ya. Nah itu saya rasa gitu mungkin ya sebagai pembukaan. Nanti panjang lebarnya barangkali dari dalam wacananya. Dan terima kasih juga buat panitia ini yang sudah menyiapkan acaranya, termasuk juga pada acara seperti ini kita tidak semata-mata tadi dan wacana, kita juga ada acara berbagi ya, ada untuk
turut mempunyai gitu ya, sebagai kewajiban kita untuk turut juga menunjukkan kepedulian kita dalam hari ini. Panitia sudah mengundang dari Panti Asuhan Dasakerti, dan semoga nanti teman-teman semuanya untuk bisa membantu gitu ya. Itu sebagai kewajiban kita. Oke, saya rasa itu supaya tidak terlalu larut. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Wayan Superte atas sambutan yang diberikan. Semoga selalu menjadi motivasi buat kita semua. Baik, agenda berikutnya adalah kita sharing session dari Panti Asuhan Hindu ya seperti yang berada di Kabupaten Karangasem kepada Bapak Trandes Iwayan Berate, Ketua dari Panti Asuhan. Kami persilahkan waktunya. Mungkin untuk sharing presentasinya dari kami. Oh ya, dia ini jadi pembawa acaranya. Om Swastiastu, Pak Wayan Berate. Silahkan diperkenalkan dulu, Pak. Om Swastiastu, perkenalkan, nama saya Iwayan Berate, Ketua Panti Asuhan Dasakerti Karangasem. Tentunya ya dan intinya kita mengaturkan puja dan puji syukur pada Panti Sang Yang Widi Wase sebab pada acara ini bisa berjalan dengan lancar. Yang terhormat Ketua Bindroh Hindu Telkom Group Bapak Wayan Superte, Ketua Umum Perum Hindu Telkomsel Bapak Ketut Widya serta jajaran para senior leader Hindu Telkom Group dan Telkom Regional, pengurus Bindroh Hindu Telkom Group, Telkom Regional, dan seluruh anak perusahaan dan para sepuh P2Tel yang kami hormati pula. Nah, pertama-tama kami tentunya ucapkan banyak terima kasih pada seluruh jajaran di Telkom Group dan Telkom Regional karena beliau-beliau ini betul-betul sangat mulia memperhatikan kami di Panti Asuhan Dasakerti ini tentunya untuk berpunyai, berbagi, dan berbagi kebahagiaan dengan kami, anak kita di Panti Asuhan Dasakerti. Ini merupakan kebahagiaan tersendiri bagi kami, bagi anak-anak kita, sebab walaupun mungkin sebagian besar anak-anak kami di panti, yatim, piatu, dan kurang mampu, masih banyak yang peduli dan memperhatikan. Nah, sekarang sebenarnya Panti Asuhan ini berdiri sudah cukup lama. 34 tahun yang lalu, tepatnya di tahun 1988, di mana pada waktu itu memang keadaan masyarakat kami di ekonominya keadaannya memang betul-betul kurang, sebab diakibatkan juga karena habis Gunung Agung meletus, gempa bumi. Di samping itu para sesepuh khususnya Hindu yang ada di Karangasem menghimpun diri untuk membentuk Panti Asuhan Dasakerti. Dan inilah keadaan kami di Karangasem, dan kami di Karangasem sampai saat ini, sekarang ini menampung anak sekitar 26 anak, terdiri dari usia SD, SMP,
dan SMA. Setelah tamat SMA, tentunya kami kembalikan kepada orang tua, wali, dan tentunya kami mencarikan donasi atau donatur biar bisa melanjutkan kuliah paling tidak diploma. Bahkan ada banyak juga anak-anak kita mendapat donasi untuk kuliah di S1. Tapi pada umumnya anak-anak kami mengambil kuliah pendek yaitu diploma 1 karena sebagian besar kakak-kakaknya sudah selesai di D1 khususnya di bidang pariwisata, dan sampai saat ini sudah sebagian besar anak-anak kami berkecimpung di bidang pariwisata, baik itu di darat seperti Jepang, Dubai, dan Korea Selatan, bahkan ada di kapal pesiar juga banyak seperti 1900 12 kan, terus pakai enak Atome itu. Lalu ada jadi berapa? 850.000. ke Dubai dan ke kapal pesiar. Kegiatan kami di panti, kami fokus kepada pendidikan anak. Sebab seperti sekarang di SMA dengan adanya full day, anak-anak pulang 4:30 sudah sore, paling-paling dapat bersih-bersih, mandi, udah malam. Sebab kami jadwalkan anak-anak di panti jam 7 habis makan malam sudah masuk ke ruang belajar. Kami fokus di bidang pendidikan, terutama kami carikan guru les juga, les seperti les matematik dan bahasa Inggris. Mungkin ini sekedar yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami atas nama keluarga besar Panti Asuhan YSKD Karangasem mengaturkan suksema, terima kasih. Sebab dari semua pihak betul-betul memperhatikan kami untuk berbagi kebahagiaan. Sekali lagi terima kasih, kita akhiri dengan Pramu Santi. Om Santi, 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 Om. Oke, suksema Pak. Mungkin untuk agenda berikutnya adalah penyerahan bantuan dari Bapak Oyan Sukerte kepada Panti Asuhan Yasekerti. Mungkin di sini kita coba. Oyan, nanti kita coba untuk namaste, salam namaste sebagai simbolis penyerahan dana punya kita kepada Panti Asuhan Yasekerti. Begitu juga dengan Pak Oyan Brate, kita bersama-sama mencakupkan kedua tangan di dada, itu sebagai simbolis penyerahan dana punya kita. Untuk dana punyanya, bentar saya coba share. Jadi dengan salam namaste ini berarti dana punya diserahkan dari Bindroh Hindu Telkom Group kepada Panti Asuhan Yasekerti. Suksema atas perhatiannya, Pak. Kita kembali ke acara berikutnya. Tidak terasa kita sudah masuk ke agenda utama kita di sini. Jadi agenda utama kita adalah Dharma Wacana dari Bli Gede Endi Kumaragupta. Beliau adalah seorang praktisi Weda Jyotisa yang sedang menempuh magister di Institute of Vedic Astrology India. Dalam Dharma Wacana bulan Oktober 2021 kemarin, Bli Endi Gupta sudah pernah memberikan paparan Jyotisa tahap awal,
Ya, di mana di sana sudah dijelaskan Jyotisa adalah mata dari Weda. Jyotisa memfasilitasi rambu-rambu dan menjalani kehidupan, cat kelahiran. Terdapat 3 elemen utama dalam Jyotisa, yang diantaranya Graha, Buaha, dan Rasi, di mana Graha adalah elemen yang paling penting di antara ketiganya, karena merupakan elemen sadar dan memberikan kesadaran pada elemen-elemen lainnya. Dan karena adanya beberapa request agar pembahasan lanjutan diadakan, jadi setelah kurang lebih 7 bulan ya, kita bisa menghadirkan kembali Bli Endi Gupta di sini untuk memberikan penjelasan lebih lanjut, lebih rinci tentang Jyotisa tersebut. Oke, untuk waktu kepada Bli Endi Gupta, saya persilahkan. Sebelumnya izin share screen dulu. Silakan, Bli. Saya tidak bisa share screen ya? Oh ya. Bisa dicoba, Bli Endi? Iya. Sudah terlihat screen-nya? Sampun. Sampun. Oke. Sudah terlihat. Baik. Sebelumnya terima kasih dari pihak Binroh Telkom sudah mengundang saya kembali dan memfasilitasi wadah saya untuk berbagi pengetahuan tentang Jyotisha. Nah, sebelum itu boleh saya memanjatkan sebuah mantra yang berarti mari kita belajar bersama, mari kita berkarya bersama dengan penuh semangat. Semoga tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Sebelumnya izinkan saya mengucapkan mantra tersebut dalam bahasa Sanskerta. Om Sahana Vavatu Sahanau Punaktu Saha Viryam Karavavahe Tejasvi Navadi Tamastu Ma Vidvi Shavahe. Oke. Sebelumnya kita sudah membahas tentang secara ringkas, secara sederhana terkait dengan apa sebenarnya itu Jyotisha. Pada intinya yang ingin saya tekankan terkait dengan Jyotisha adalah sebagaimana kita ingin mengenal tentang diri kita, sebagaimana kita ingin mengenal tentang apapun yang terhubung dengan kita, secara fisik, organ yang kita gunakan untuk melihat adalah mata. Dan tradisi kita, ajaran kita, sudah memfasilitasi itu melalui Jyotisha, yang merupakan mata dari Weda itu sendiri. Nah, di sini melalui Jyotisha lah kita dibantu untuk melihat apa saja yang sebenarnya kita miliki, yang terhubung dengan diri kita, atau bahkan sebenarnya yang menjadi problem, masalah yang menghambat dalam kehidupan kita. Tapi dengan mengetahui Jyotisha bukan berarti sebenarnya masalah yang kita miliki hilang begitu saja atau terselesaikan hanya karena kita sudah belajar tentang ini.
pelajaran ini, ajaran ini, pengetahuan ini memberikan kita pada dasarnya rambu-rambu tentang apa sebenarnya yang akan kita lewati, alami dalam kehidupan ini. Jyotisha merekam tentang benih-benih karma wasana yang kita warisi dalam kehidupan ini. Jadi dengan mengetahui itu, lewat pengetahuan itulah kita harus bertindak, berlaku dari melakukan karma dari peta mapping yang sudah difasilitasi melalui Jyotisha. Ada satu elemen penting yang akan kita bahas lebih jauh. Kita akan berangkat melalui pembahasan tentang geraha. Sebelumnya saya sudah bagikan terkait dengan ada 9 geraha utama dari Surya, Chandra, Buddha, Shukra, Manggala, Brihaspati, Shani, Rahu, dan Ketu. Untuk kedepannya kita akan membahas satu persatu dari geraha tersebut. Apa sebenarnya yang bisa kita manfaatkan, petik dari pengetahuan tentang masing-masing geraha. Oke, sebelumnya saya pernah membagikan ini juga terkait dengan mapping waktu. Salah satu pengaplikasian sederhana yang bisa kita jalankan melalui pengetahuan tentang Jyotisha adalah pengetahuan tentang waktu. Setiap hari, setiap jam memiliki energinya masing-masing. Mengapa hari Minggu, setelah itu hari Senin, Selasa, dan Rabu, selanjutnya sampai hari Sabtu, susunan ini sebenarnya sesuai dengan bagaimana pergerakan planet. Pergerakan dari bagaimana geraha planet-planet di sekitar kita. Dari masing-masing itu, geraha-geraha tersebut menguasai jam-jam tertentu dalam kehidupan kita. Nah, di saat kita bisa terhubung dengan beliau dalam fungsi dewatanya, dalam wujud dewatanya, terhubung dengan beliau sesuai dengan energi-energi yang diwakili, maka lewat peta ini, map ini, kehidupan kita seharusnya bisa lebih selaras dengan energi alam semesta itu, yang bisa kita lihat dari pemetaan jam waktu untuk kita beraktivitas. Nah, masing-masing dari fungsi geraha dari Surya hingga Shani nanti akan kita kupas satu persatu apa sebenarnya yang diwakili oleh geraha-geraha tersebut. Jadi misalkan setiap pada jamnya Surya apa yang sebaiknya bisa kita lakukan, pada jamnya Shukra apa yang baiknya kita lakukan, dan seterusnya. Intinya ini akan menjadi pegangan yang bisa kita gunakan bahkan tanpa kita membaca chart kelahiran. Jadi ini bisa membantu kita untuk setidaknya lebih harmonis, lebih terhubung dengan energi-energi dari alam itu sendiri. Nah, mengapa juga kita perlu memahami tentang Jyotisha? Selain kita bisa memahami tentang konsep waktu, kita juga bisa memahami tentang diri kita sendiri melalui alasan kenapa sebenarnya kita terlahir kembali. Obsesi apa, karma apa, tugas apa yang kita sebenarnya miliki dalam kehidupan hari ini. Nah, masing-masing dari geraha memberikan peta itu. Diawali dari Surya sebagai sang jiwa, lalu dia termanifestasi, pemahaman tentang jiwa itu, obsesi dari jiwa itu akan termanifestasi lewat Chandra, bulan. Selanjutnya lahirlah titik buta, Rahu, dan Ketu. Ini yang menciptakan sebenarnya kenapa kita terlahir kembali adalah pemahaman dari Rahu dan Ketu. Rahu mewakili obsesi kita, kenapa kita pada akhirnya terlahir kembali. Selanjutnya Buddha mewakili sisi intelektualitas kita. Selanjutnya juga Manggala yang mendorong kita untuk beraktivitas. Selanjutnya juga ada Shukra, bagaimana kita bisa menikmati pengalaman-pengalaman yang kita miliki. Lalu Brihaspati, sisi spiritualitas kita, dan selanjutnya ada Shani, bagaimana kita bisa lepas dari samsara atau lingkaran
Punarbawa yang terus mengikat, menarik kita kembali ke kehidupan ini. Mungkin bisa dibaca lebih lanjut terkait dengan ini. Intinya pemahaman inilah yang ingin kita tuju, dan melalui pemahaman tentang geraha-geraha tersebut kita bisa hidup lebih selaras, harmonis, dan tahu tujuan tugas apa yang perlu kita selesaikan dalam kehidupan ini. Nah, untuk sesi kali ini, saya akan mulai dari pemahaman tentang surya. Di sini ada 2 mantra yang mungkin umum sekali, yang sering dikaitkan, kita gunakan untuk memuja beliau. Di mantra pertama, ini mantra yang ditulis sendiri oleh Maharshi Vyasa sebagai mantra pemujaan, memuliakan surya. Dan di sini juga kita bisa melihat bagaimana corak atau bagaimana cara kita terhubung sebenarnya dengan beliau. Di sini dikatakan warnanya bagaikan bunga japa kusuma. Bunga japa kusuma itu kalau di Indonesia kita kenal dengan bunga kembang sepatu. Lalu surya adalah anak dari Maharshi Kashyapa, Kashyapam Mahatyutim. Selanjutnya ia adalah musuh dari gelap dan menghapuskan segala dosa. Nah, pada beliaulah kita menyembah sujud. Nah, selanjutnya mantra Pancasembah yang sering sekali kita lantunkan jika kita sembahyang ke pura. Nah, di sini sebenarnya sangat tegas, jelas bagaimana sebenarnya kita terhubung dengan beliau adalah dikatakan bahwa Rakta Teja Namostute. Warna beliau adalah merah. Sweta Pangkaja Majiasta. Ia berstana di tengah-tengah teratai berwarna putih. Nah, melalui mantra ini sebenarnya tegas bahwa bagaimana kita terhubung lebih harmonis dengan beliau adalah menggunakan bunga berwarna merah di saat kita memanjatkan mantra ini. Di saat kita menggunakan bunga yang lainnya, misalkan seperti bunga warna putih, berarti yang kita tuju adalah tempat beliau berstana, berdiri. Jadi bukan beliaunya yang kita hubungkan, tapi malah tempatnya. Pada akhirnya, salah satu metode atau instrumen yang bisa kita gunakan untuk memuliakan Sang Surya adalah bunga warna merah. Nah, selanjutnya sifat dari Sang Surya. Nah, Surya ini jadi graha yang biasanya paling pertama di saat kita melihat tentang Jyotisha. Karena dari dialah semua kesadaran planet-planet yang lainnya mendapatkan cahaya. Seperti bulan terefleksi, kita bisa lihat Chandra karena merefleksikan cahaya dari surya. Begitupun juga planet-planet yang lainnya yang sebenarnya bisa kita lihat dia tampak seperti bintang, juga merefleksikan cahaya dari Sang Surya. Nah, di sini sifat surya, biasanya sifat orang yang memiliki energi surya yang dominan, dia akan sifatnya cenderung sebenarnya satwik, dia balance. Selanjutnya dia juga tipe graha yang kaku. Jadi siapapun yang salah satu contohnya mereka yang lahir di hari Minggu atau jam di surya, dia akan punya kecenderungan surya yang cukup dominan di saat dia punya sifat surya atau kelahiran di waktunya surya. Lalu dia juga sifatnya kaku, biasanya orangnya kaku, sulit berubah, dia statis. Nah, salah satu sifat dari surya adalah dia adalah seorang raja. Bagaimana kita memahami sosok-sosok orang yang punya surya yang kuat atau mereka yang kelahiran hari Minggu salah satunya, dia akan punya kepribadian seperti seorang raja. Lalu dia tipe yang juga jujur, dia sangat optimis orangnya.
dia juga pemberani. Nah, dia juga sering menjadi sosok pemimpin dalam ruang-ruang dimanapun dia berada. Dan dia sangat suka mendominasi. Jadi biasanya misalkan punya anak yang punya surya yang strong, dia akan suka sekali mendominasi lingkungannya. Terus dia juga suka disanjung karena seorang raja, pemimpin, dia suka disanjung, dimuliakan. Jadi misalkan ada memiliki anak atau rekan yang punya surya yang kuat, cara mendekatkan diri kepada mereka adalah sanjung mereka. Senangkan mereka melewat sanjungan-sanjungan yang meninggikan egonya mereka. Karena salah satu simbol dari surya adalah ego yang mereka miliki. Di sini terkait dengan diri, dan yang kedua terkait dengan bagaimana kita berhubungan dengan surya di sekitar kita. Tadi sebelumnya saya sebutkan bahwa surya adalah ayah pemimpin. Nah, di sini itu sebenarnya bagaimana kita bisa menyenangkan sang surya adalah dengan kita punya hubungan yang baik dengan ayah kita, atau punya hubungan yang baik dengan siapapun yang memiliki otoritas lebih tinggi daripada kita. Jika kita punya problems dengan ayah atau orang-orang yang punya otoritas lebih tinggi daripada kita, itu salah satu tanda bahwa kita memang punya masalah dengan surya. Dan di saat kita punya masalah dengan surya, cara mendekatkan diri adalah kita sanjung egonya dia. Biasanya sosok ayah maskulin dalam keluarga, dia memang diwajibkan untuk menjadi sosok yang strong, sosok yang mandiri, kokoh, kaku, dan salah satunya dia sangat suka dinaikkan harga dirinya. Oke. Nah, di sini karaka dari surya. Dia mewakili sang jiwa, dia juga yang saya sebut tadi ego. Jadi surya mewakili ego kita. Dalam chart kelahiran sebenarnya kita bisa lihat bagaimana posisi dari surya seseorang, kita akan tahu poros egonya akan seperti apa. Selanjutnya juga surya mewakili harga diri dan kehormatan kita. Nah, di sini kita juga bisa lihat bagaimana kita bisa menyenangkan atau setidaknya tidak punya masalah dengan surya adalah di saat kita berhubungan dengan orang-orang yang lebih tinggi pada intinya daripada kita tetap jaga harga diri mereka, kita tetap jaga kehormatan yang mereka punya. Surya juga tidak suka kecurangan karena dia sangat suka kebenaran. Nah, di sini juga surya mewakili tempat suci. Jadi kalau kita bisa membagi hari-hari kita, seperti hari Minggu sampai hari Sabtu. Minggu adalah sebenarnya waktu di mana kita bisa memuja beliau. Salah satunya hanya kita dengan pergi ke tempat suci, itu sudah menyenangkan dari surya itu sendiri. Karena surya tempatnya ada pada tempat suci. Selanjutnya, biasanya orang yang punya energi surya yang cukup kuat, dia akan suka makan makanan yang pedas. Nah, di sini juga makanan pedas ini juga menjadi problem bagi mereka yang punya surya yang terlalu tinggi. Karena dia akan rentan punya problem dengan kepala dan juga pencernaan. Karena unsur panasnya yang berlebih menyebabkan dia punya problem di sana. Nah, selanjutnya warnanya merah. Nah, untuk kita terhubung dengan energi surya, intinya mengharmonisasikan energi kita dengan beliau, biar kita mendapatkan berkat dari sang surya ini. Salah satu biasanya satu remedi adalah kita menggunakan baju berwarna merah. Intinya ada warna merah pada hari Minggu. Selanjutnya batunya rubi merah. Nah, biasanya orang-orang yang punya posisi tinggi, seorang pemimpin biasanya, atau seorang ayah yang memang punya peran cukup penting
mengontrol, mengatur kehidupan atau mengatur orang-orang, dia disarankan biasanya untuk menggunakan batu rubi berwarna merah di jari manis untuk menghubungkan diri, terhubung dengan energi surya sebagai karaka dari pemimpin dalam kehidupan. Nah, selanjutnya dia Pitta dosha, ini terkait dengan Ayurvedik. Dia mewakili Pitta dosha, berkaitan dengan energi Agni, panas, yang saya sebut tadi. Jika surya bermasalah, masalahnya berkaitan dengan pencernaan. Biasanya kalau dia overly strong, dia terlalu kuat, dia akan punya masalah terkait dengan pencernaan. Nah, di sini juga arahnya timur. Kalau kita lihat dari wastu di Bali, sanggah surya itu selalu ditempatkan di sisi timur. Dari manapun kita berkaitan dengan pemujaan terhadap surya, dia tempatnya ada sisi timur. Maka dari itu tempat-tempat yang khusus berkaitan dengan surya pasti akan ditaruh di sisi timur. Nah, selanjutnya ini mereka yang biasanya memiliki surya yang kuat. Salah satu indikasi juga kita bisa lihat mereka yang lahir di hari Minggu. Walaupun mereka yang tidak lahir di hari Minggu pun, dia juga punya surya itu sendiri. Intinya pada dasarnya semua orang punya surya dalam diri masing-masing. Tapi pertanyaan apakah dia strong, dia kuat atau lemah. Tapi mereka yang lahir di hari Minggu, biasanya surya akan berperan cukup penting dalam kehidupan mereka. Nah, di sini jika mereka terlahir di hari Minggu, biasanya orang ini akan punya tubuh struktur yang sehat biasanya. Tapi jika ternyata di chart kelahirannya dia punya surya yang lemah, dia akan cukup rentan juga terkena penyakit karena strukturnya lemah. Nah, di sini sangat Agni sekali. Dia permasalahannya kan sangat berkaitan dengan pencernaan dan kepala, intinya di mana proses Agni bekerja dalam tubuh kita, perut dan juga kepala. Jika kita punya surya yang kuat, hati-hati dengan dua aspek ini. Selanjutnya, di saat surya juga overly strong, dia akan jadi pribadi yang cenderung sombong. Dia tidak bisa mengontrol egonya. Dia gila kehormatan dan sebagainya. Jadi ya mereka yang punya surya yang strong, dia akan punya kecenderungan seperti itu. Dan mereka yang punya surya yang lemah malah sebaliknya. Dia akan menjadi orang yang sangat penakut. Nah, ini dia permasalahan jika surya tidak dalam keadaan yang baik. Intinya di saat surya lemah, dia akan punya problem sebaliknya. Dia akan menjadi orang yang punya lemah di masalah metabolisme dan sebagainya. Dan juga biasanya jantung orang itu sangat lemah. Jadi mereka yang punya surya yang lemah, kontrol, hati-hati juga dengan aspek jantung. Lalu di sini salah satu hal yang paling nyata yang bisa kita lihat jika orang punya problem dengan sang surya dalam chartnya adalah dia selalu punya masalah dengan ayahnya. Dia selalu punya masalah dengan sisi yang punya wewenang lebih tinggi dalam kehidupan mereka. Jika misalkan dia punya surya yang bermasalah, sejak lahir biasanya dia akan punya hubungan yang kurang baik dengan ayahnya. Bahkan di saat dia menjauh dari ayahnya, dia akan lagi-lagi punya problem dengan atasan di saat dia mungkin sudah bekerja. Jadi surya tidak hanya berkaitan dengan ayah, di saat kita lari dari ayah kita, maka masalah sudah selesai, tidak seperti itu. Dia akan bermanifestasi dalam problem yang lainnya, sebagai sosok yang mengatur, mengontrol kehidupan kita. Nah, di sini ada energi surya yang kalau di Nusantara dia menjadi konsep sasih
saya juga sudah bagikan juga ada handout tulisan. Jadi intinya ini energi dari surya setiap bulannya. Jadi kita bisa sebenarnya jadikan map terkait dengan pada periode bulan ini energi surya akan seperti apa. Contohnya sekarang surya ada pada Aryaman, energinya kombinasi antara surya dan Syukra yang sifatnya lebih feminin. Jadi saat ini energi surya akan membantu kita mengejar hal-hal yang sifatnya keduniawian. Jadi apapun yang berkaitan dengan kekayaan, intinya yang sifatnya materi, kita akan mampu punya energi untuk mengejar itu. Tapi di sisi lain, energi surya di sini juga membuat kita malah lebih mudah terikat dengan fasilitas-fasilitas itu. Jadi perlu hati-hati, kita akan lebih mudah melekat dengan barang-barang atau kenyamanan-kenyamanan yang sifatnya duniawi. Tapi di satu sisi juga surya akan membantu kita untuk mengejar itu. Dengan kita mendekatkan diri dengan beliau, memuja beliau dengan wujudnya sebagai Aryaman, dia akan membantu kita untuk lebih harmonis, lebih balance. Intinya energinya lebih positif pada bulan ini. Dan bulan-bulan yang selanjutnya bisa dibaca di handout yang sudah saya bagikan. Nah, tadi saya bicara tentang orang yang lahir di hari Minggu. Kita bisa lihat apakah suryanya strong atau tidak. Di sini juga kita bisa lihat bahkan orang yang lahir di hari lain, di saat dia punya surya yang strong, dia akan punya problem yang serupa. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa mereka yang punya surya yang strong, yang kuat, selama kehidupannya, corak permasalahan, corak pencapaian ya tidak akan jauh-jauh dari corak ini. Sebagian besar proses kehidupan mereka yang punya surya yang dominan akan punya corak yang seperti ini. Jadi PR dia dalam kehidupan hari ini adalah bagaimana dia bisa menundukkan egonya. Karena mereka yang punya surya yang kuat, dia akan selalu ingin untuk menjadi yang pertama, ingin menjadi yang nomor satu, pokoknya dia harus disorot oleh orang-orang. Pokoknya yang dia tidak cukup menjadi nomor 2, dia harus yang paling berhasil dimanapun itu. Dia akan terus mengejar posisi puncak-puncak dalam kehidupan dia. Nah, maka dari itu, dia sering burn out, dia sering kehabisan energi karena dia mengejar posisi-posisi tinggi. Mungkin egonya bisa mengantarkan dia sampai sana, tapi barangkali kemampuannya, tubuhnya tidak mensupport, mendukung dia untuk sampai sana. Jadi biasanya pelajaran yang sering muncul dalam mereka yang punya surya yang overly strong adalah bagaimana dia mampu mengendalikan egonya dia. Bagaimana dia bisa lebih rendah hati, lebih menerima pencapaian-pencapaian yang mungkin dia dapati. Terus juga bagaimana dia bisa mengekspresikan rasa percaya dirinya yang lebih membumi, yang lebih sehat, tidak overly sombong atau terlalu meninggikan dirinya. Terus dia juga perlu belajar untuk bagaimana dia bisa melepas kendali atas orang-orang yang ada di sekelilingnya dia. Karena biasanya mereka yang punya surya yang kuat, dia bisa kebingungan di saat orang-orang tidak mengikuti apa yang dia inginkan. Dia bisa stres sendiri hanya karena orang-orang tidak mengikuti, tidak sesuai dengan apa yang dia mau. Nah, selanjutnya yang paling penting dari mereka yang punya surya yang kuat adalah bagaimana dia bisa membangun hubungan yang sehat, hubungan yang baik dengan ayahnya atau sosok ayah dalam kehidupan dia. Dan sosok-sosok yang memiliki fungsi otoritatif dalam kehidupan dia. Di saat dia punya problem dengan mereka, maka berkat
atau keberuntungan dalam kehidupan dia akan bisa dibilang jatuh, hilang. Di saat dia punya masalah dengan ayahnya, di saat dia punya dengan masalah dengan otoritas siapapun itu, tampak kekayaan apapun yang dia ingin capai sulit sekali untuk dikejar. Nah, ini dua mantra remedi yang biasa saya sarankan di saat mereka yang punya problem dengan surya. Di saat surya yang overly strong, dia bisa melantunkan mantra Gayatri. Jadi kalau surya kita lihat dia dari terbit hingga dia terbenam, dia punya energi, dia punya intensitas yang berbeda. Nah, di saat dia baru terbit, surya tidak membakar, dia tidak menghanguskan, membakar, menyakiti orang-orang yang berada di bawah teriknya. Di saat dia terbit, baru saja terbit, di sini cahaya surya yang menghangatkan diri kita, memberikan energi yang lebih hangat, lebih nyaman, lebih balance buat kita. Jadi tujuan dari bagaimana kita memuja beliau pada saat sebelum matahari terbit, menyongsong matahari terbit dengan mantra ini, itu intinya bagaimana kita bisa mengakses, terhubung dengan energi surya sebagai sawita, energi surya sebagai dewata yang memberikan cahaya yang menghangatkan. Salah satu juga tradisi atau laku yoga asana, Surya Namaskar juga fungsinya untuk mengakses energi surya yang hangat, untuk membantu kita membalancing energi surya yang over dalam diri kita. Kalau surya yang tampaknya bermasalah, lemah, kita bisa angkat dia dengan bija mantra surya. Om Hram Hrim Hraum Saha Suryaya Namah. Bija mantra ini membantu kita untuk meningkatkan energi surya dalam diri kita. Jadi dua mantra ini punya fungsi masing-masing. Oke, mungkin itu secara singkat pembahasan saya tentang surya. Kurang lebihnya bisa dibaca sedikit yang saya juga bagikan dalam tulisan, mungkin ada sekitar 10 halaman berkaitan dengan bagaimana kita bisa memaknai surya dalam periode-periode tertentu. Jadi laku yang kita bisa lakukan, kita bisa selaras dengan energi beliau setiap bulannya. Dan penggunaan jam juga, salah satu tips yang bisa saya berikan adalah di saat kita ingin berhubungan dengan atasan, atau misalkan punya masalah dengan ayah, mau berdiskusi dengan beliau, mau berdiskusi dengan bos atau atasan kita, bisa kita ambil pada jam surya. Jadi di saat kita mengambil jam itu, energi otoritatif dalam kehidupan kita, energi otoritas surya sedang dalam keadaan yang memberikan blessing untuk menyelesaikan problem-problem yang berkaitan dengan surya. Itu beberapa tips kecil yang bisa kita gunakan untuk laku sehari-hari. Kurang lebih mungkin itu. Selanjutnya mungkin akan dilanjutkan untuk pertanyaan dan diskusi, jadi saya serahkan kembali ke pembawa acara. Sekian. Om Shanti, Shanti, Shanti. Om. Shanti, Shanti, Shanti. Terima kasih Bli Endi Gupta atas Dharma Wacana yang telah diberikan, pembahasan yang menarik sekali dari Bli Endi Gupta mengenai surya yang merupakan salah satu dari graha dalam Jyotisa. Dan tadi juga Bli Endi memberikan tips-tips bagaimana bersinergi dengan sifat-sifat surya, seperti berhubungan baik dengan ayah atau pimpinan, dan mengendalikan diri kita agar tidak menjadi ego, emosional, penakut, atau arogan, dan menjadi bekal yang baik untuk membantu kita dalam berkarir.
Baik, Bli Arya, kita sampai ke sesi tanya jawab ya. Akan disediakan waktu 20 menit untuk penanya. Sistemnya gimana ya, Bli Arya? Oke, terima kasih Ayu, terima kasih Bli Gede Endi Gupta. Silahkan mungkin bagi peserta yang ingin mengajukan pertanyaan secara langsung, silahkan raise hand atau kita cek di kolom chat dulu. Mungkin ada yang sudah menyampaikan pertanyaan mungkin ya. Sepertinya belum ada. Mungkin dipersilahkan untuk pertanyaan. Sudah ada itu satu dari Pak Wayan. Sebentar, saya coba. Oh, yeah. Nah, di sini kebetulan dari Pak Wayan, dari Panti Asuhan Yasekerti, ini ada sedikit pertanyaan ini. Ingin bertanya, perkenalkan saya dari perwakilan Panti Asuhan Yasekerti ingin bertanya, pada saat muspe berapa kita menggunakan bunga merah seperti itu, Bli Endi Gupta? Mungkin bisa dipaparkan penjelasannya. Baik, cukup banyak yang bertanya terkait dengan pertanyaan ini sebenarnya. Ini juga karena banyak juga di Bali terutama saya juga sering melihat bagaimana kita muspe di saat memanjatkan mantra Om Raditya Param Jyoti, kita diminta untuk menggunakan bunga berwarna putih. Tapi di saat saya juga kuliah, belajar, melihat bagaimana mantra Aditya itu dibedah, kita lihat bahwa surya di dalam mantra itu warnanya adalah merah. Yang warna putih adalah wahananya, wadah tempat di mana dia berstana. Jadi di saat kita menggunakan bunga warna putih, berarti kita terhubung dengan stana dari surya itu, bukan dengan suryanya. Jadi di saat kapan kita menggunakan bunga berwarna merah, setiap kita memuja beliau, mantra surya, terutama mantra Om Raditya Param Jyoti ini, kita gunakan, sepatutnya menggunakan bunga berwarna merah, sesuai juga dengan bagaimana mantra itu dibuat, karena Rakta Teja Namastuti, warna beliau adalah warna merah. Jadi bunga merahlah yang kita gunakan untuk memuja beliau. Kenten nih ke Bapak. Oke, suksema atas jawabannya. Bapak Wayan, Punapi ada ini mungkin tambahan dari Panti Asuhan Yasekerti. Silahkan Pak Wayan, mungkin ada tambahan lagi. Kalau tidak, mungkin dari peserta lain. Cukup nggih, suksema Pak. Dari peserta lain mungkin ada yang ingin bertanya, silahkan lakukan raise hand atau langsung bertanya. Waktu kami persilahkan. Sambil menunggu, mungkin Blendy, saya ada sedikit pertanyaan. Puniki Blendy, kita dalam memuja Dewa Surya seperti itu ya. Dalam memuja Dewa Surya itu kita tujuannya mungkin berbeda-beda ya. Mungkin salah satunya itu ada yang memohon upasaksi kan seperti itu ya biasanya, atau ada juga yang memohon keselamatan seperti itu. Nah, dari tujuan-tujuan berdoa itu, jadi dalam sembah itu pemujaan Dewa Surya kenapa harus paling pertama ya di ini ya? Mungkin dari saya dulu. Sudah ada beberapa juga pertanyaan lain sih dari. Baik. Di sini
dari sejauh pemahaman saya terkait dengan surya, surya selalu ditempatkan di depan dalam konsep apapun itu. Bahkan tidak hanya dalam konsep puja, bahkan dalam bagaimana kita menjalankan kehidupan sehari-hari. Jika surya adalah sosok seorang raja, dia pemimpin, dia sang jiwa, dia yang memberikan kita alasan kenapa kita ada di sini. Di saat biasanya surya tidak dimuliakan di awal, dia memberikan masalah kepada orang, struktur dari kehidupan orang itu akan rentan untuk jatuh. Nah, di saat kita memuja beliau pertama, kita pada dasarnya memohon bahwa sikap struktur dalam kehidupan kita ini dimohon agar kita kokoh, tidak mudah goyah. Karena fungsi dari surya adalah struktur dalam kehidupan. Ibarat kalau bangunan, surya itu pilar-pilar yang menyangga kehidupan, yang menyangga rumah kita. Jadi dia adalah struktur. Kalau dalam tubuh, dia tulang. Jadi di saat tulang kita bermasalah, maka yang lainnya juga akan ikut bermasalah. Tubuh jadi lemah. Begitu juga kita bagaimana memuliakan dewata. Surya selalu diposisikan sebagai sosok struktur yang pertama. Tidak hanya sebagai wujud dewata, tapi juga wujud-wujud yang biasa kita alami berhubungan sehari-hari. Jadi kurang lebih seperti itu. Karena surya selalu memiliki posisi yang pertama. Oke, semua di Gupta. Mungkin ada pertanyaan ini dari Bapak Ponha. Terima kasih Pak sebelumnya atas pertanyaannya. Saya bacakan di sini. Kalau tanpa melihat chart, bisa dijelaskan lebih detail apa saja simptom-simptom yang dapat kita amati sebagai pertanda kita punya masalah dengan surya gerasa yang lemah. Bagaimana metode yang sistematis meningkatkan energi surya dalam diri? Seperti itu pertanyaannya. Budi, silakan. Baik. Sebenarnya kenapa pembacaan chart itu penting? Karena biasanya kita tidak bisa jujur dengan diri sendiri apa yang menjadi masalah, apa yang menjadi penghambat dalam kehidupan kita. Di saat kita jujur dengan diri kita sendiri, sebenarnya semuanya akan terlihat. Nah, pertama, masalah apa yang paling jelas jika kita bicara tentang surya? Yang pertama, simptom pertama adalah orang itu biasanya punya hubungan yang kurang baik dengan ayahnya. Jadi dia pasti punya surya yang problematik dalam chart. Kenapa dia punya problem dengan ayahnya? Ayah simbol dari ego. Dari sisi ayah lah seorang anak, dia mendapatkan identitasnya, egoisitasnya dia, struktur kehidupannya dia belajar dari sang ayah. Dia selalu pasti melihat bagaimana sosok ayah pasti terlihat sebagai orang yang luar biasa, jadi sosok yang sering dicontoh, dijadikan acuan bagi anak, dan juga dan di saat biasanya ayah itu bermasalah, pasti struktur keluarga juga akan bermasalah. Begitu juga di saat ayah sebagai simbol ego ini, di saat kita punya ego yang kuat juga, maka dia salah satu tandanya dia punya problem yang berkaitan dengan surya, karena egonya akan dibenturkan. Sang surya ini, sang surya yang strong dalam diri kita, dia tidak bisa menerima ego yang lebih tinggi dari dirinya. Salah satunya adalah sisi ayah. Yang kedua, dia juga sering punya masalah dengan otoritas. Siapapun itu yang punya posisi lebih tinggi daripada dirinya. Dia tidak suka ada orang yang lebih mampu, lebih tinggi, lebih hebat daripada dirinya. Itu salah satu surya yang tidak sehat. Terus yang ketiga, kalau berkaitan dengan masalah kesehatan, dia sering punya problem dengan kepala. Kepalanya sering
sakit, dia punya masalah dengan sakit kepala. Juga dia punya struktur tulang yang lemah. Jadi tampak tubuh strukturnya itu tidak kuat, tidak strong. Dia sering sekali punya masalah dengan tulang. Selanjutnya juga ada problem yang berkaitan dengan surya. Jika suryanya lemah, dia akan punya jantung yang lemah. Dia tidak punya energi panas pita yang cukup untuk menopang membantu jantungnya untuk bekerja secara optimal. Terus juga permasalahan surya, intinya dia berkaitan dengan ego diri. Kalau dia overly strong, dia akan jadi tipe yang sangat sombong, susah diatur karena dia ingin mengatur orang. Makanya biasanya saya sering memberikan tips jika kita punya anak yang misalkan punya tampak dia suryanya strong, kita tidak bisa kasih tahu dia dengan memarahi dia, terus mengatur dia ini itu dan sebagainya. Kita perlu dapatkan hatinya lewat menyanjung dia. Karena dia suka disanjung, dia suka ditinggikan. Di saat dia merasa bahwa dirinya berada di atas, dia lebih bisa mengaktualisasikan apa yang sebenarnya dia inginkan. Sebenarnya simptom-simptom itu banyak sekali yang bisa kita lihat terkait dengan surya. Pada dasarnya kurang lebih itu problem-problem surya yang bermasalah yang bisa kita lihat. Ya, terima kasih. Mungkin dari Pak Dewa Bona, wenten tambahan atau ada pertanyaan lagi? Tadi belum dibagi metode yang mungkin kira-kira paling efektif ya, sederhana yang efektif untuk meningkatkan energinya itu gimana, Bli? Oke. Yang pertama, ini selalu sekali bangun pagi sebelum matahari terbit. Bangunlah saat sebelum matahari terbit. Bagaimana kita bisa menyongsong, kita mendapatkan vibrasi energi surya yang lembut, yang hangat. Di saat biasanya orang yang suka bangun siang, kalau kita observe, dia akan gampang sekali marah-marah, tensinya sering tinggi, dia akan juga sering sakit kepala jika dia bangun tengah hari di saat surya sudah berada di atas. Itu metode yang paling sederhana yang bisa kita lakukan. Bangun pagi, songsong energi surya yang masih hangat. Setidaknya tidak lewat dari surya yang sudah mau masuk ke tengah hari, mungkin jam 8, tidak lewat dari itu. Alangkah baiknya kita bisa bangun di saat menyongsong matahari terbit. Terus juga untuk terhubung dengan energi surya itu sendiri, kita bisa implementasikan lewat menggunakan baju berwarna merah pada hari Minggu. Intinya bagaimana kita bisa terhubung menyenangkan beliau lewat warna tersebut. Juga beberapa lantunan mantra, kalau misalkan ingin melantunkan mantra, 2 mantra tadi, mantra Sawitri, Gayatri Sawitur, pertama menjadi mantra yang cukup penting bagi kita terhubung dengan surya, bagaimana kita memuja beliau. Mantra bija mantra surya tadi untuk menguatkan surya pada diri kita. Mungkin itu beberapa metode sistematis yang bisa kita lakukan, tapi intinya bangun pagi. Mungkin satu lagi bisa saya sarankan adalah tetap jaga hubungan baik dengan siapapun yang punya wewenang atau fungsi otoritatif yang lebih tinggi daripada kita. Seperti itu, kurang lebih. Suksma Blendi. Suksma Blendi, Suksma Pak Dewa. Mungkin ada pertanyaan lagi dari Bli Krishna ya. Kita lihat di kolom chat.
Apakah simptom surya yang buruk tadi bisa dirubah ketika sudah dewasa? Terus kebetulan sepertinya adik saya punya surya yang buruk karena semua ciri-ciri yang disebutkan tadi ada pada adik saya. Terima kasih. Bagaimana? Silakan. Oke. Pada dasarnya dalam chart seseorang, surya seseorang itu matang di saat dia sudah menginjak umur 22 tahun. Jadi bagaimana corak surya sebenarnya yang dia warisi di saat dia mencapai puncaknya di umur 22 tahun. Di saat dia sudah mencapai titik itu, maka corak surya akan bisa dibilang secara terus-menerus akan seperti itu. Tapi kita juga perlu lihat graha-graha yang lainnya yang memberikan, apakah dia memberikan aspek ke surya yang bagus atau buruk. Kita perlu lihat lebih jauh. Tapi intinya, apakah simptom surya yang buruk tadi bisa dirubah ketika sudah dewasa? Banyak metode yang bisa kita gunakan. Salah satunya malah hanya dengan kita mengetahui tentang diri, penyadaran sadar tentang oke, saya punya problem ini, secara otomatis diri itu pada dasarnya melalui pengetahuan itu bisa menyikapi sikap-sikap surya yang negatif itu. Tapi kalau masalah dirubah, dia tentu bisa. Tapi kalau kita hanya menunggu seperti itu tanpa upaya yang jelas, ya dia akan berbuah sesuai dengan wasananya dia, sesuai dengan apa yang sudah dia warisi. Karena dalam chart kelahiran terutama, yang saya baca biasanya adalah rekam jejak dari wasana yang kita warisi. Tanpa upaya untuk merubah itu, maka surya atau graha-graha yang lainnya, dia akan tetap seperti itu. Coraknya akan tetap seperti itu. Makanya ada upaya, ada remedi yang perlu kita lakukan agar surya yang buruk itu bisa kita angkat energinya menjadi lebih positif. Yang pertama, saya selalu memberikan biasanya pengetahuan tentang diri kepada mereka-mereka yang punya problem tertentu terkait dengan graha-graha itu. Karena melalui graha tersebut, di saat kita melakukan pembacaan juga, kita bisa lihat simptom-simptom ini, kapan dia akan berbuah dan menjadi masalah ke depannya. Tapi coraknya akan begitu-begitu saja. Jadi misalkan PR dia pada kehidupan hari ini, jika dia memang punya Atma Karaka Surya ternyata dan punya simptom surya yang strong, ya dia patut menyadari itu pertama. Itu di saat dia tidak tahu tentang masalahnya, kita tidak bisa bicara tentang penyelesaian dari masalah itu. Karena penyelesaian masalahnya ada dalam pengetahuan tentang masalah itu. Tapi intinya bisa dirubah, bisa. Kita perlu melakukan upaya untuk merubahnya. Biasanya terkait surya, di saat setelah umur 22 tahun, kita bisa lebih mudah untuk bicara dengan dia. Tapi sebelum surya itu matang, sampai umur 22 tahun, biasanya kita sulit untuk masuk ke dalam ego atau prinsip yang dia punya. Jadi, kalau mau mengikuti timeline itu, kita bisa, dia pasti akan berubah di saat dia sudah menginjak umur 22 tahun, dia akan lebih eling biasanya. Suryanya lebih matang, dia lebih bisa melihat sesuatu lebih luas. Tapi kalau misalkan ingin melakukan upaya-upaya sebelum umur 22 tahun itu, bisa, sangat bisa, tapi biasanya masih banyak ada benturan-benturan yang terjadi. Karena suryanya belum mature, suryanya belum dewasa biasanya. Mungkin kurang lebih seperti itu kalau misalkan tanpa pembacaan. Untuk lebih spesifik, saya perlu lihat pembacaan yang jelas, kita bisa lihat dari celah mana sampai kapan sifat atau problem-problem itu akan hadir di diri barangkali adiknya Krishna. Seperti itu.
kurang lebih. Terima kasih Bli Endi atas penjelasannya. Kepada Bapak Krisna, apakah masih ada yang ditanyakan? Oke, sudah cukup. Terima Oke, kasih. terima kasih. Kemudian ada yang raise hand dari Bapak Ariana. Silakan Bapak untuk menyalakan audionya. Ya. Ya, terima kasih sebelumnya. Saya Ariana, saya dari Telkomsel. Saya tertarik sekali mendengar penjelasan tadi dari Bli Endi terkait dengan surya. Nah, seperti kita ketahui bahwa kekuatan surya itu sangat dominan dan sangat kuat sekali. Nah, di sini kadang kita susah untuk mengendalikan atau memanfaatkan surya ini. Nah, sekarang mungkin ada tip-tipnya untuk memanfaatkan kekuatan surya yang ada. Itu yang pertama. Terus yang kedua, untuk mendapatkan kekuatan surya tersebut, di saat kapan kita sebaiknya melakukan pujanya atau memohon kekuatan surya tersebut. Terima kasih. Bisa yang langsung jawab nih? Ya, silahkan Bli. Ya. Kalau tadi saya lihat saya bagikan terkait dengan chart jam per hari, kita lihat surya memiliki jamnya sendiri-sendiri. Seperti misalkan hari Minggu, dia mulai pada setelah matahari terbit, selanjutnya ada 7 jam setelahnya, selanjutnya 7 jam setelahnya. Jadi Bapak bisa gunakan itu, hora itu sebagai kapan kita bisa memuja beliau. Nah, apa sebenarnya, bagaimana kita bisa memanfaatkan energi surya ini? Kita perlu pahami fungsi beliau, karena yang menguasai kehidupan kita tidak hanya surya. Ada graha-graha yang lainnya punya peran-peran tersendiri. Nah, surya menguasai peran pemimpin dalam diri kita. Tidak hanya pemimpin yang di luar diri, tapi juga dalam diri kita. Bagaimana kita bisa mengelola kehidupan kita, bagaimana kita bisa punya prinsip yang jelas dalam kehidupan kita, itu surya yang menguasai. Jadi, pada dasarnya apapun yang kita mohon kepada beliau sesuai dengan karaka, fungsi beliau di sini adalah menguasai aspek-aspek karaka yang ada dalam file presentasi tadi, terutama berkaitan dengan struktur prinsip dalam kehidupan. Dan bagaimana kita bisa memanfaatkan energi surya ini, intinya di saat kita menjalankan karaka-karaka dari surya, kita sudah memuliakan beliau. Di saat kita sudah misalkan memuja beliau di jam surya, menggunakan atribut beliau yang berwarna merah, atau menggunakan batu rubi untuk mengakses energi beliau. Juga dalam artian mengucapkan mantra yang berkaitan juga dengan beliau. Dari situlah kita bisa mengakses energi-energi yang berkaitan dengan surya itu sendiri. Dan surya, pemanfaatan energi yang paling jelas adalah bagaimana kita bisa mengatur, mengontrol apapun yang ada dalam kehidupan kita. Karena itu fungsi beliau. Di saat kita misalkan menjadi pemimpin, berupaya untuk mengatur, atau menjadi kepala keluarga, berupaya untuk mengontrol, mengatur keluarga kita, dekatkanlah diri kepada beliau. Mohon energi otoritatif itu kepada surya. Atau lakukan fungsi-fungsi otoritatif itu pada jamnya beliau, jam surya. Jadi blessing, berkat dari surya yang positif ini bisa kita dapatkan. Dan biasanya terutama surya akan lemah di jam Saturnus, di jamnya Shani. Karena surya punya energi yang bertolak belakang dengan Shani. Biasanya mereka yang punya fungsi-fungsi otoritatif di saat masuk ke jam Shani,
kekuatannya dia untuk mengontrol menjadi turun, menjadi hilang. Jadi biasanya problem-problem berkaitan dengan pengambilan keputusan dan sebagainya akan kesulitan di saat jamnya Shani. Jadi apapun berkaitan dengan Karaka Surya, ambil jamnya Surya. Lakukan di jam beliau. Mungkin kurang lebih itu. Terima kasih, Bli. Untuk Bapak Ariana, bagaimana? Apakah sudah jelas atau mungkin ada yang masih ditanyakan lagi? Baik, sudah jelas. Jadi nanti kita bisa terapkan dalam pelaksanaannya. Terima kasih. Terima kasih, Bapak. Kemudian ada penanya lagi dari Bli Sandi. Apakah dengan menekuni dan menguasai teknik penyeimbangan energi surya bisa membantu memperbaiki karma wasana kita? Sebagai contoh, orang yang di masa kecilnya selalu rendah diri dan tidak berani tampil bisa berubah menjadi pemimpin yang hebat di masa dewasanya. Silahkan Bli Endi Gupta untuk menjawab. Ya, baik. Yang pertama, berkaitan dengan Jyotisha, dia bukan dalam artian penerawangan yang sifatnya kasarnya langsung kita bisa bilang dia akan seperti A, B, C, dan D. Nah, di saat saya membaca chart, apa yang kita lihat dari chart Jyotisha adalah rekam jejak karma wasana. Mungkin kita sering mendengar bahwa orang itu sudah ditakdirkan untuk menjadi seorang pemimpin, misalkan. Atau orang itu sebenarnya tidak ditakdirkan untuk menjadi seorang pemimpin, maka seberapa kali pun dia berupaya, dia tidak akan sampai sana. Nah, dalam chart Jyotisha, itu tidak hanya sebatas takdir. Setiap orang punya takdir, dia juga punya free will. Nah, karena sifatnya yang adalah rekaman karma wasana, hukum sebab akibat terus berjalan. Di saat kita melakukan tindakan, maka hasilnya akan ada. Rekam jejak karma wasana dalam Jyotisha tidak akan memberikan jika kita dalam artian kita melakukan kayak misalkan kita ngantuk dan kita tidur, hasilnya malah tetap mengantuk. Dia tidak akan seperti itu. Hasilnya kita tidak mengantuk lagi. Atau kita lapar, pada akhirnya kita makan, pasti kita akan kenyang. Dan dia tidak mungkin kita akan masih lapar lagi. Intinya semua ada sebab akibat. Nah, di saat kita berupaya untuk balancing ini, dia akan merubah itu. Terutama di saat kita punya momen-momen free will. Tapi ada biasanya momen di mana orang, wasana masa lalunya datang di tahun tertentu, dan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia harus menerima, menyelesaikan wasana itu. Tapi di momen-momen yang lainnya dia masih punya free will dan punya kesempatan untuk tumbuh mengejar keinginan yang dia ingin capai. Lalu kenapa bisa seperti itu? Pada akhirnya ada pembacaan di Jyotisha yang saya lihat, semua orang bisa menjadi apapun yang dia inginkan. Tapi permasalahannya adalah seberapa lama dan seberapa berat dia akan sampai sana. Dan dengan pertanyaan ini sangat bisa seseorang yang pemalu, dia tidak berani, one day dia akan bisa menjadi seorang pemimpin di saat dia didorong punya lingkungan yang seperti itu, mendorong dia untuk terus meningkatkan rasa percaya dirinya. Sangat bisa untuk itu. Tapi pasti ada momen di mana misalkan dalam chart kelahirannya Suryanya lemah, ada wasana yang sifatnya takdirnya dia yang sifatnya masa lalu datang, dia harus mengalami itu, dan biasanya di momen-momen itu memaksa dia untuk kembali lagi ke bawah. Makanya di momen-momen tertentu yang seperti itu dia sangat butuh support biasanya. Makanya kita bisa lihat peta mapping itu sebenarnya dari Jyotisha, tapi jika pertanyaan seperti ini sangat bisa. Kita bisa memperbaiki wasana-wasana yang kita punya untuk kedepannya. Sekian. Terima kasih Bli Endi. Bli Sandi, apakah sudah jelas atau masih ada yang ditanyakan? Oke, clear. Terima kasih banyak Bli Endi penjelasan. Yes, semua. Kemudian ada pertanyaan dari Bapak Ketut.
Berapa kali ucapkan mantra Savitur? Baik. Angka dari mantra Gayatri Savitur ada 24. Jadi itu angka pertama yang bisa dilantunkan. Lantunkanlah 24 kali. Yang pendek, tapi alangkah baiknya bisa 1 kali putaran mula, misalkan menggunakan Rudraksha atau instrumen yang lainnya. Intinya 108 putaran itu bisa digunakan untuk misalkan ingin melakukan japa mantra terkait dengan mantra Savitur. Tapi angka dari mantra tersebut adalah 24. Alangkah baiknya bisa menyentuh angka 24 minimal di saat kita melantunkan mantra Savitur. Baik, terima kasih BND. Dari Bapak Ketut, apakah sudah jelas atau masih ada ditanyakan lagi? Sepertinya tidak ada ya. Kemudian ada pertanyaan dari Komang Mardike. Jika pimpinan memiliki sifat surya yang terlalu dominan atau terlalu lemah, apakah termasuk arogan untuk diri kita dalam mengkritisinya? Atau bagaimana seharusnya menghadapi masalah tersebut? Silakan Pak BND untuk menjawab pertanyaan. Oke, ini cukup praktis sebenarnya. Ada satu hal yang menarik di saat saya selalu membaca chart. Di saat seseorang punya surya yang sehat di chartnya, dia hampir tidak pernah punya problem dengan atasan. Atasan itu akan memberikan energi yang selalu baik kepada diri. Nah, di saat dia punya problem dengan surya di dalam chartnya, atasan selalu memberikan problem kepada dirinya. Dimanapun dia berpindah, dia akan sering sekali mendapatkan permasalahan yang seperti itu. Nah, dalam konteks misalkan kita dalam keorganisasian, ada pemimpin, ada bawahan, di saat kita memposisikan diri, pemimpin selalu menjadi posisi surya. Tidak ada problem di saat kita tentu mengkritisi beliau, karena juga tugas beliau adalah mengontrol. Intinya bagaimana kita dorong sang surya ini, sosok pemimpin ini untuk menjadi surya itu sendiri. Di saat dia lemah, kita dorong dia untuk menjadi sang surya. Karena jika dia tidak menjadi surya itu sendiri, maka struktur dari organisasi mungkin tentu akan runtuh. Dan dorongan dari sini adalah balancing dari surya itu sendiri, sayangnya memang ada pada surya itu sendiri. Jadi tidak masalah kita mendorong dia untuk menjadi lebih dominan jika dia lemah, karena fungsi surya harus seperti itu. Di saat suryanya terlalu dominan, dia juga perlu diikuti sebenarnya. Caranya adalah kita sanjung beliau. Lagi-lagi jangan sampai kita punya problem dengan pemimpin yang ada pada kehidupan kita. Intinya bagaimana kita sebagai yang non-surya dalam posisi ini membantu sang surya dalam kehidupan kita kembali dalam track-nya. Tidak masalah untuk mendorong itu. Itu juga salah satu bentuk remedi dari diri kita. Dengan mendorong sosok surya untuk menjadi surya dalam kehidupan kita. Entah dia berlebihan atau dia kurang. Kita perlu dorong dia untuk itu sesuai dengan porsi sang surya itu. Tapi jangan sampai dia menjadi porsi yang lain. Misalkan sang surya yang menggurui. Guru ada sisinya yang lain. Dia ada dalam konteks Brihaspati. Atau surya yang malah berupaya untuk menyenangkan semua orang, pelin-pelan, dan sebagainya, dia ada dalam konteks energi yang lain. Jadi bagaimana kita bisa mengarahkan pemimpin juga untuk menjadi sang pemimpin. Jadi tidak ada masalah dengan itu, karena itu juga salah satu bentuk remedi dari pribadi kita di saat kita punya problem dengan sang surya.
Baik, terima kasih Bli atas penjelasannya. Apakah masih ada pertanyaan dari Bli Komang Mardika? Tidak, super sekali jawabannya. Oke, kalau begitu sepertinya sudah tidak ada penanya lagi ya. Mungkin saya boleh tanya lagi sekali. Oke. Jamnya masih Silakan. ada? Masih Pak, silakan. Mungkin kalau dulu kan di awal waktu pertama kita itu ada apa namanya belajar yang di chat itu arta dharma arta kama moksa, dharma arta kama moksa itu kalau hubungannya surya dalam konteks masing-masing itu kira-kira seperti apa dampaknya, Andy? Oke, surya berkaitan dengan catur purusha arta itu. Ya. Nah, di sini kita perlu lihat sebenarnya posisi surya ada pada peta yang mana. Dia berkaitan dengan peta dharma kah, peta arta, kama, atau moksha. Nah, seperti ibarat cahaya, di mana cahaya berada, dia akan menerangi rumah itu. Jadi, dimanapun surya berada, dia akan menerangi tempat itu. Misalkan dia berada di rumah yang, misalkan di rumah ke-7. Orang itu sisi egonya, sisi harga dirinya ada pada pasangan. Jadi poros dia mengejar harga diri, dia suka tempat-tempat dia menaikkan, meninggikan egonya adalah pasangan. Jadi dia selalu mencari kemenangan dalam tempat kama, terutama dalam konteks pasangan. Atau misalkan dia punya surya di rumah yang kedua, dia akan berkaitan dengan keluarga besarnya, financial bank balance, terutama yang bersifat warisan. Jadi dia akan fokus kepada aspek harta, terutama bagaimana dia merasa bangga, merasa percaya diri dengan dirinya. Jadi kita bisa lihat di mana titik letak seseorang itu merasa paling bangga, paling pede, paling percaya dengan dirinya. Jadi kita bisa lihat di sana, dan dari sanalah kita bisa arahkan atau angkat diri orang itu untuk menumbuhkan sisi surya dalam dirinya. Jadi kita bisa lihat dari posisi-posisi itu berkaitan dari mana ego sang diri ini bisa tumbuh, bisa berkembang. Dia akan berangkat dari peta di mana dia akan berada. Seperti itu kurang lebih. Dan kalau lihat di chart itu kan selalu surya itu muncul cuman sekali ya. Satu geraha muncul sekali dalam satu chart. Artinya orang tidak akan bisa punya dominan atau ego di setiap hal gitu ya. Surya itu dia akan memberikan aspek ke yang lainnya, Pak. Ada aspek 100%, dia selalu memberikan, misalkan dia berada di rumah pertama, dia akan memberikan ego yang sama ke rumah ke-7. Lalu dia juga akan memberikan ego yang sama ke rumah 5 dan 9, ke peta 5 dan 9. Lalu dia akan memberikan ego yang sifatnya 75% di peta rumah nomor 3 dan juga 8. Dia tidak hanya di satu itu saja, dia punya titik-titik yang berbeda, tapi tidak sedominan yang pertama. Itu dia. Dia memberikan aspek ke yang lainnya juga, tidak berhenti sama sekali. Dan surya dalam cara kelahiran itu modal kita. Tapi keseharian dia ada planet transit, di mana dia akan berbuah, berkembang. Apalagi kita punya chart tahunan berbeda-beda setiap tahun. Apakah peta surya ini bisa berkembang di sisi yang lain? Kita perlu lihat chart per tahunnya. Jadi ada banyak kombinasi yang perlu kita lihat. Kalau melihat pemetaan dari hanya surya saja, kita bisa lihat di mana ego itu tumbuh,
kapan dia akan mekar, kapan dia akan jatuh, kita bisa lihat semuanya dari itu. Tapi dari mana dia berangkat selalu pada chart kelahiran pertama, di mana dia berada. Itu cahaya pertama dia berangkat, dia menyinari tempat-tempat yang lain. Suksma. Ya, Suksma, BND, dan Pak Wayan Sukerte sudah bertanya dan menjawab pertanyaan dari Pak Wayan. Kemudian ada yang ingin bertanya lagi dari Pak Bonha. Silahkan, Pak. Suksma, saya satu pertanyaan terakhir. Tadi kan untuk mencari yang agak akurat nih terkait dengan problema geraha surya gitu ya. Apakah lemah atau kuat kaitannya dengan geraha yang lain, kita harus membuat chartnya kan, supaya akurat. Nah, dengan demikian kan problem geraha surya itu tercermin dari kapan kita lahir, di mana kita lahir, begitu kan? Nah, artinya sebenarnya bukan karena problem di mana kita lahir yang menyebabkan ada problem surya itu. Apakah ada kaitannya antara karma kita, kan kita punya karma masa lalu, karma masa kini gitu ya. Apa kaitannya dengan karma masa lalu ini dengan bagaimana kita lahir? Apakah ada karma-karma masa lalu ini menimbulkan akibat kepada di mana kita lahir, kepada siapa keluarga kita lahir, tempat kita lahir? Apakah itu yang ada kaitannya gitu, sehingga kita akhirnya memilih reinkarnasi di suatu tempat tertentu gitu? Apa kaitannya? Bagaimana Jyotisha melihat ini? Oke. Ini sebenarnya hal yang saya temukan dalam Jyotisha, di mana kita mungkin ada tradisi, dia dulu kelahirannya seperti ini, pada akhirnya dia terlahir kembali sebagai ini. Dulu dia adalah kakek saya, mungkin sekarang dia jadi anak saya seperti itu. Nah, dalam konsep Jyotisha, lagi-lagi dasarnya adalah karma phala. Dan dalam Jyotisha itu ada chart yang mungkin sering saya bicarakan mungkin sejak awal, adalah hanya satu chart saja. Setiap orang punya lebih dari 100 chart. Dan ada 16 yang utama. Di saat kita melihat past life karma, ada 3 chart utama yang perlu kita lihat. Kita tidak hanya melihat chart kelahiran masa lalu. Itu kita pertimbangkan juga, tapi ada 2 chart lain yang mungkin sering kita lupa. Bahwa kita bereinkarnasi ini karena siapa. Makanya kita perlu lihat chart ayah dan ibu. Jadi ketiga dari chart ini menjadi alasan kenapa kita terlahir dengan kombinasi seperti itu. Kita tidak mungkin punya obsesi yang berbeda dengan orang tua kita. Kalau misalkan kita, dan sejauh pengalaman saya di saat saya membaca chart satu keluarga, dia tidak akan punya kombinasi yang berbeda. Kombinasi gerahanya sebagian besar serupa. Dia tidak mungkin punya geraha yang signifikan berbeda. Titik, letak, kuat, tidaknya, masalah, dan sebagainya sama. Hampir semuanya sama. Jadi, untuk biasanya saya merektifikasi, saya perlu lihat biasanya juga dengan dari chart anaknya, yang mungkin dia sudah tahu jam lahirnya, jadi saya bisa lihat, sesuai, selaras dengan orang tuanya, saya rasa ini jam kelahirannya. Jadi, dia tidak mungkin lepas dari karma orang tua. Dan karma-karma masa lalu, itu juga mewakili obsesi-obsesi kita, kenapa kita lahir kembali. Dan ya, yang terekam dari chart Jyotisha saya, itu rekam dari obsesi hasil karma wasana yang kita punya. Dia tidak di luar dari hukum itu. Artinya tadi pengertian bahwa Jyotish itu adalah mata dari Weda, adalah upaya kita untuk lebih mengerti mengapa kita lahir di suatu tempat, supaya bisa kita menyelesaikan karma-karma itu, maksudnya gitu ya? Tadi bicara, seperti itu. Ya, mungkin saya tambahkan mengetahui alasan kenapa kita terlahir di sini, apa tugas kita, dan
setelahnya apa? Setelah kita menyelesaikan itu, apa hasilnya? Kita bisa lihat, karena dalam konsep karma, ada samhita, ada prarabdha. Nah, yang terekam dari chart Jyotisha hanya prarabdha saja. Dari prarabdha ke sancita karma. Jadi, sancita karma ini tidak lebih mungkin dari 10% dari prarabdha yang kita punya. Apakah kita bisa menyelesaikan remedi-remedi itu dalam kehidupan kali ini? Kalau tidak, ya kita akan menambah bank balance lagi di prarabdha itu. Jadi kita akan mengakses lagi di saat tubuh fisik ini sudah lebur, obsesi-obsesi itu akan berpindah ke tubuh fisik yang lainnya. Dan wadahnya terhubung lagi dengan hubungan-hubungan karma wasana yang kita bangun lewat anak. Makanya saat kita bicara tentang reinkarnasi, pasti tidak jauh-jauh dari lingkungan dan keluarga kita. Kecuali kita punya obsesi yang kuat dengan daerah luar. Wasana kita pasti akan melekat ke sana. Oh, karena keterikatan kita itu kita cenderung berreinkarnasi di sekitar lingkungan ini ya, yang kita banyak hutang karma itu gitu ya. Ya. Dan keterikatan itu bisa kita lihat dari graha yang lain, terutama Rahu dan Ketu. Mungkin di saat kita bahas Rahu dan Ketu, saya akan banyak berbicara tentang kenapa alasan orang ini kembali lagi ke sini. Dan obsesi itu tidak akan jauh biasanya dari obsesi orang tuanya. Oke, Suksma, Blin. Suksma, Bli Gede Endi, Kumaragupta, Pak Bonha, Suksma. Mungkin ini jadi pertanyaan yang terakhir ya dari Pak Bonha tadi penutup. Terima kasih banyak atas penjelasan dari Bli Gede Endi Kumaragupta yang menambah wawasan bagi kami para peserta Binroh Hindu Telkom Group. Terima kasih saya ucapkan. Terima kasih juga pada para penanya yang jadi bisa dapat menggali lagi apa yang sudah dijelaskan oleh Bli Endi Gupta tadi. Oke, Bli Endi mungkin ada rangkuman yang bisa disampaikan dari penjelasan tadi atau dari pertanyaan-pertanyaan yang dari peserta. Silahkan Bli Endi sebagai ini. Oke, pada dasarnya Jyotisha ini mata, bagaimana kita bisa melihat rambu-rambu yang ada dalam kehidupan kita. Ada banyak aspek yang perlu kita perhatikan, dan salah satu yang sudah kita bahas hari ini adalah berkaitan dengan Surya sebagai sang jiwa, sang poros pemimpin struktur dalam kehidupan kita. Salah satu bentuk upaya kita untuk bagaimana kita bisa mengharmonisasikan energi hubungan kita dengan beliau, puja beliau di jam-jam tertentu, senangkan beliau lewat atribut-atribut yang selaras dengan Surya itu sendiri, dan pada intinya bagaimana kita bisa dalam sehari-hari membangun hubungan baik dengan sosok-sosok sang Surya, agar Surya tetap memberikan blessing dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin sekian, terima kasih. Oke, terima kasih banyak Bli Endi Gupta. Tidak terasa mungkin karena topiknya yang cukup menarik ya, pertanyaan juga bagus-bagus, jadi waktu tidak terasa sampai sudah ya tunjukkan pukul 9 malam WIB ya. Jadi untuk agenda berikutnya, bagaimana Ayu kalau kita kembali ke agenda berikutnya, yaitu pengundian door prize ya? Iya, Bli. Ya, terima kasih Bli Endi Gupta kami ucapkan. Oke, untuk acara berikutnya yaitu pengundian door prize. Jadi sebelum itu mungkin ada rekan-rekan peserta yang belum melakukan registrasi dari link yang sudah disampaikan di atas sebelumnya, karena undian itu akan kami ambil dari registrasi ya.
dari yang sudah registrasi akan kami ambil nama dan nomor link ajanya yang mungkin akan mendapatkan hadiah nantinya. Mungkin sebelum itu juga bagi rekan-rekan peserta yang ingin Dana Punya, silahkan untuk QR Dana Punyanya saya share kembali. Mungkin kita kasih waktu sekitar 5 menit untuk registrasi dan melakukan Dana Punya. Mungkin bisa di-scan di sini. Atau ada juga link yang sudah disampaikan oleh Bapak Ide Bagus Subagio Google Drive. QR-nya nggak bisa ya, kayaknya Blur Pak ya? Distorsi ya? Ya, kita coba. Kurang zoom. Bisa sih, tapi kurang zoom tuh di zoom pas bagian. Terlalu kecil. Terlalu kecil Pak ya? Oh, dari linknya bisa. Blur. Coba dari, saya buka dari linknya. Dari linknya. Oke, saya coba share screen dulu. Persilahkan. Mungkin lebih jelas ya? Ya, bisa. Mungkin 2 menit lagi ya sebelum kita mengocok undian. Mungkin ada yang beruntung untuk mendapatkan door prize. Jadi nanti kita pilih berapa pemenang, ayo kira-kira yuk. 5 cukup? Iya, kira-kira 5 pemenang nih. Ya, 5 pemenang yang beruntung untuk mendapatkan door prize. Oke ya. Di sini tadi dari registrasi peserta sudah kami rangkum nama-namanya semua. Kita coba cari 5 peserta yang beruntung. Oke, peserta pertama. Bapak Komang Mardika. Selamat untuk Bapak Komar Mardika. Oke. Untuk yang kedua, silahkan ya berdoa. Mudah-mudahan beruntung untuk mendapatkan door prize berikutnya. Bapak Igede Sumardika. Wah, sepertinya sudah 2 peserta dari
Bali ini. Oke. Berikutnya. Bapak I Gede Eka Sudarsana. Satu lagi ya? Satu lagi atau lagi dua? Lagi dua, Bli. Lagi dua. Oke. Silahkan berdoa, mudah-mudahan beruntung. Wah, Bapak Wayan Ari Andika Wijaya. Oke, selamat. Satu lagi. Gusti Ayu Made Mas Marhaini. Ibu Gusti Ayu Made Mas Marhaini. Yang beruntung berikutnya selamat. Oke, terima kasih kepada para peserta Binroh Hindu pada malam hari ini. Terima kasih banyak untuk pembicara. Jadi tak terasa kita sudah masuk di penghujung acara. Semoga acara kita ini bisa memberikan makna dan segala yang sudah kita pelajari hari ini dapat kita amalkan dengan baik. Ya betul seperti itu yuk. Betul sekali, Bli. Dan tetap jaga kesehatan Bapak Ibu semeton keluarga besar Binroh Hindu Telkom Group seluruh Indonesia dimanapun kita berada. Sampaikan salam sayang kami untuk keluarga dan kerabat. Ya, sebelum acara ini kita tutup, ada baiknya kita kita foto bersama. Mungkin peserta yang belum open cam, silahkan open cam dulu ya. Jadi nanti panitia akan capture beberapa slide ini. Silahkan yang belum open cam. Oke. Dari slide pertama, gayanya gimana nih Pak? Mungkin Pak Oyan ada ide? Namaste. Namaste. Mari kita gaya namaste. Oke, slide pertama. Ada 4 slide kita ya. Slide kedua. Slide ketiga. Dan terakhir slide keempat. Oke, terima kasih banyak para peserta, begitu juga para pengisi acara. Sebelum acara ini kita tutup, sebagai akhir kata, kami dari panitia mohon maaf atas salah-salah kata yang kami ucapkan selama acara berlangsung. Saya, Nyoman Arya Sutrisna, dan rekan saya, Rahayu Cahya Susanti Dewi, mengucapkan banyak terima kasih. Om Santi, Santi, Om Santi, Santi, Santi. Tersuksema. Sareng sami. Bli Endi, makasih Bli. Beli Andi, kawan-kawan, Pak KPU. Semuanya, semua.
Suksema. Suksema.